mereka. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Kristus, dalam kedewasaan dalam Kristus itu bukan berbicara soal pertumbuhan fisik kita atau pertumbuhan badan kita, tetapi bagaimana cara pola pikir kita, bagaimana cara pandang kita, bagaimana cara kita mengambil keputusan itu yang baik, itu adalah menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang dewasa. Bahkan kita bisa lihat pada ayatnya yang ke-20, di mana di sini katakan, saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Artinya apa? Karena dalam pemikiran anak-anak, mereka ingin sesuatu yang baru. Makanya dalam Rasul Paulus menekankan kepada jemaat di Roma, mereka ingin terlihat gagah ketika mereka bisa berbahasa roh, ataupun terlihat luar biasa ketika mereka berbahasa lidah. Tetapi jangan kita seperti anak-anak dalam pemikiran kita, yang dimana kalau menjadi seorang anak-anak itu sesuatu yang baru atau sesuatu yang aneh, kita ingin coba, kita ingin sesuatu yang baru, tetapi kita tidak tahu apa tujuannya, tetapi kita tidak tahu apa ada perubahan dalam diri kita. Makanya Paulus menekankan bahwa janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Kita harus menjadi orang dewasa dalam pemikiran kita. Jadi untuk menjadi orang yang dewasa di dalam Kristus, bukan berarti juga kita hanya bertumbuh dalam pola pikir kita, tetapi juga dalam kerohanian kita atau dalam karakter kita. Dan dalam kedewasaan itu, atau dalam perubahan karakter kita, itu perlu adanya proses. Proses untuk menjadikan kita dewasa. Bukan hanya sesuatu hal yang instan untuk menjadikan kita menjadi orang langsung dewasa. Tetapi harus ada proses yang kita lalui. Contohnya, misalnya sedikit saya di tempat ini. Puji Tuhan, saya sudah semester akhir, semester 8, dan Bapak Ibu bukan cuma melihat, atau saya pun juga bukan cuma melihat pada saat saya semester 8. Tetapi bagaimana saya melewati proses yang ada dari saya masuk di tempat ini, saya semester 1, 2, 3, 4, 5, bahkan 8. Itu banyak hal yang boleh saya lalui. Banyak proses yang saya lalui. Bagaimana saya menjadi pribadi yang lebih sabar di tempat ini untuk menjadi pribadi yang bisa mengampuni, bisa menerima satu sama lain. Itu yang membentuk saya di tempat ini untuk sampai pada saat ini, untuk mungkin belum menjadi, maksudnya masih dalam proses untuk tetap menjadi dewasa di dalam Kristus. Tetapi puji Tuhan, pasti ada perubahan-perubahan dalam diri saya. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Kristus, untuk menjadi dewasa di dalam Kristus harus memerlukan proses yang panjang. Baik Bapak Ibu yang sudah menikah, pasti ada banyak proses yang Bapak Ibu telah lewati. Dari masa muda, masa kecil, bahkan saat ini Bapak Ibu sudah menikah, berumah tangga, pasti banyak proses yang Bapak Ibu sudah lewati, dan sampai pada saat ini pun proses itu terus berlangsung untuk menjadi sempurna sama seperti Bapak. Baik, untuk menjadi orang Kristen yang dewasa di dalam Kristus, yaitu yang pertama yang kita harus lakukan, selalu ingin belajar. Kita harus selalu ingin belajar di dalam Tuhan. Selalu ingin mengetahui hal-hal yang baru.
tetapi bukan hal-hal yang negatif, tetapi hal-hal yang positif yang membawa kita ke arah Kristus atau membawa kita lebih ke karakter Kristus. Di mana kita harus selalu ingin belajar hal-hal yang baru. Kita bisa buka dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayatnya yang kedua. Di sini dikatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Amin. Kita harus ingin mau belajar sesuatu yang baru atau yang murni, agar kita bertumbuh di dalam Kristus, bahkan kita memperoleh keselamatan di dalam Kristus. Bagaimana kita ingin mengisi sesuatu yang baru itu atau sesuatu yang murni itu, yaitu dengan belajar menggali firman Tuhan lebih dalam lagi. Mungkin Bapak Ibu, teman-teman yang dikasih oleh Kristus yang mengikuti Zoom pada pagi hari ini, mungkin jarang untuk menggali firman Tuhan atau membaca firman Tuhan. Tapi mari kita mencoba hal-hal yang baru. Kita lebih lagi untuk menggali firman Tuhan. Mungkin Bapak Ibu cuma sekedar baca, tetapi mari kita lebih menggali, kita minta kekuatan Tuhan untuk bagaimana Roh Kudus mengurapi kita untuk kita mengerti setiap firman yang kita baca. Yang kedua, kita tetap berdoa. Mungkin Bapak Ibu di tempat ini juga atau teman-teman, bahkan saya pun sendiri kadang malas dalam berdoa. Tetapi di sini mengajarkan kita bahwa untuk menjadi dewasa di dalam Kristus, kita harus tetap berdoa, tetap berjaga-jaga. Kita bisa lihat dalam Lukas pasal 11 ayatnya yang pertama. Beginilah firman Tuhan, pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat, ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang murid dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Kristus, bahkan Yesus pun, Yesus yang kita sembah itu masih tetap berdoa. Apalagi kita yang sebagai umat ciptaannya, umat yang punya kelemahan, kekurangan, marilah kita tetap berdoa di dalam Tuhan untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa secara rohani di dalam Tuhan. Kemudian belajar membagikan iman kita, dan meyakinkan orang lain akan firman Tuhan. Kita belajar untuk membagikan iman kita, kesaksian kita kepada orang di sekitar kita. Bagaimana cara kita membagikan iman kita kepada orang lain atau menjadi dampak bagi orang lain, tetapi hidup kita atau karakter kita belum dikikis. Sesuatu hal yang misalnya ada kesombongan kita, ada hal-hal lain, mungkin kita belum bisa mengampuni, belum bisa mengasihi sesama lain. Jadi kita mulai dari diri kita dulu sendiri, baru kita berbagi kepada orang lain. Kemudian membimbing orang ke jalan Tuhan dan memimpin di dalam Tuhan. Bagaimana kita menjadi pribadi yang dapat membimbing orang ke dalam jalan Tuhan untuk memperoleh keselamatan itu, untuk memperoleh mahkota keselamatan itu di dalam Tuhan. Dan kita harus menjadi pribadi yang takut akan Allah dan berpegang pada perintahnya. Kita harus selalu takut akan Tuhan. Jangan kita cuma takut kepada manusia, tetapi kita tidak takut kepada Tuhan. Artinya ketika kita takut kepada Tuhan, berarti segala perintah Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada kita, kita harus lakukan. Walaupun itu sulit, tetapi mari kita bersama-sama untuk belajar, baik dalam ibadah kita, baik dalam doa kita tetap setia untuk takut akan Tuhan. Kita harus belajar taat, berserah, dan melakukan hal yang benar meskipun sulit. Kita harus belajar taat kepada Tuhan. Taat bangun pagi untuk ikut Zoom. Amin. Yes. Taat untuk berdoa. Taat untuk bagi teman-teman yang di asrama, taat untuk kerja praktis.
Kita harus Haleluya. taat. Kita harus belajar dari hal-hal yang kecil. Untuk Haleluya. menjadi orang dewasa, saya sudah katakan tadi bahwa itu adalah sebuah proses. Dan proses itu yang saya alami juga di sini itu sangat sakit. Tetapi menghasilkan sesuatu yang baik. Amin. 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 Haleluya. God bless. Kita harus lebih taat, berserah, akan melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Bukan hal yang salah di hadapan Tuhan. Biarlah kita lebih menyenangkan hati Tuhan. Dan yang kedua, bertumbuh ke arah Kristus. Kita bisa lihat dalam Efesus 4 ayat 15. Kita buka secara bersama-sama. Efesus 4 ayatnya yang ke-15. Beginilah firman Tuhan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kita harus bertumbuh ke arah Kristus. Kita harus bertumbuh dalam karakter kita. Kita harus sedikit demi sedikit mengikis setiap karakter yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya pun di asrama seperti itu di tempat ini. Banyak hal yang saya belajar untuk mengikis setiap karakter yang mungkin dari kampung saya bawa ke Jakarta. Tetapi sedikit demi sedikit kesombongan saya ataupun saya di sini diajarkan untuk hidup yang sederhana, walaupun cuma makan tahu tempe, tetapi tetap bersyukur dalam Tuhan. Amin. Karena tetap saya menjadi orang yang gemuk. Karena marilah kita tetap bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Kita harus bertumbuh dalam kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ya kan? Kita harus bertumbuh dalam kasih kita. Bagaimana kita mengasihi orang lain. Terlebih dahulu kita mengasihi diri kita dulu sendiri. Kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Bertumbuh dengan cara pikir kita. Ya kan? Jangan kita berpikir, kata Paulus, sama seperti anak-anak. Tetapi kita harus berpikir seperti orang dewasa. Puji Tuhan. Dan bertumbuh menjadi ciptaan yang baru. Yes. Mantap. Amin. Amin, Ketika kita amin. sudah meninggalkan setiap apa yang ada dalam diri kita yang mungkin tidak menyenangkan hati Tuhan, atau dosa-dosa kita, atau masa lalu kita, ketika kita menuju kedewasaan itu, ketika kita menuju proses itu, maka di situ ada ciptaan yang baru dalam diri kita. Kita menjadi ciptaan yang baru, ciptaan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, untuk bagaimana kita lebih melekat kepada Tuhan, untuk bagaimana kita lebih mengenal Tuhan. Bukan hanya sekedar kita mengenal secara, oh Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Tetapi marilah kita taat untuk melakukan firman Tuhan. Amin. Amin. Mantap. Haleluya. Haleluya. Wah, Dede pintar sekali firmannya. Luar biasa, Dek. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Kristus, marilah kita tetap menjadi orang yang dewasa di dalam Kristus. Ketika kita memiliki hati yang terus belajar untuk bertumbuh di dalam Kristus, maka yakinlah bahwa Tuhan akan mengubah setiap pribadi kita. Amin. Biarlah Tuhan yang membentuk setiap pribadi kita. Bukan manusia yang membentuk hati kita, tetapi biarlah kita mengizinkan Tuhan yang membentuk hati kita. Jangan kita biarkan manusia membentuk hati kita, tetapi Tuhan yang membentuk hati kita. Karena ketika Tuhan yang membentuk hati kita, maka kita akan menjadi manusia yang sempurna sama seperti Kristus. Tapi ketika kita dibentuk oleh manusia, maka di situ hanya kekecewaan, di situ hanya sakit hati, ya kan? Jadi marilah kita dibentuk oleh Tuhan. Dengan kedewasaan rohani kita akan semakin kuat, semakin setia. Bahkan kita bisa, bukan cuma kita memperkarya diri kita sendiri, tetapi kita menjadi berkat buat orang lain, kita mengajak orang lain untuk mengenal Tuhan, dan membawa orang lain untuk menuju jalan keselamatan itu. Amin. Baik, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang sungguh luar biasa pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan, kami menjadi pribadi yang dewasa di dalam Kristus Tuhan. Bukan kita menjadi pribadi secara fisik saja atau secara pemikiran saja, tapi biarlah Tuhan kami sebagai umat-Mu yang ada di tempat ini menjadi
pribadi yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan di dalam kedewasaan kita, baik dalam rohani kami Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami untuk kami menjalani hari-hari kami ke depannya Tuhan. Untuk menjadi sempurna seperti Bapa. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.